Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa ba'du. Sahabat santri RB, melanjutkan ngaji tajwid kita yang di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang mad. Nah, di situ sudah saya singgung, saya jelaskan tentang pengertian mad. Mad artinya panjang. Nah, yang panjang itu apa? Panjang bacaannya. Dan bacaan mad ini dalam Al-Qur'an tentunya banyak sekali. Ketika dia dibaca panjang, minimal dengan 2 harokat atau 1 alif, itu sudah disebut dengan mad. Nah, kemarin juga sudah kita sebutkan huruf mad itu ada 3, yaitu wawu, alif, dan ya. Saya ulangi, huruf mad ada 3, wawu, alif, dan ya. Dan dengan syarat ketika alif itu jatuh setelah huruf yang berharokat fathah. Ketika wawu, yaitu wawunya mati, jatuh setelah huruf yang berharokat domah. Kemudian jika ya, dia mati, jatuh setelah huruf yang berharokat kasroh. Nah, itu mad. Kemudian kemarin juga sudah saya sebutkan bahwa mad itu secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut mad asli, yang kedua disebut dengan mad far'i. Nah, untuk mad asli itu hanya 1, yaitu mad tabi'i. Nah, untuk mad far'i itu ada berbagai macam dan yang akan kita jelaskan satu persatu nanti di masing-masing video. Bisa jadi dalam satu video 1 hukum bacaan mad, atau bisa jadi 2 karena kesamaan hukum, hanya sedikit perbedaan, makanya dijadikan 1. Nah, salah satu yang memiliki kesamaan ini yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Nah, kita tulis. Mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Nah, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Nah, kenapa ini saya kelompokkan kita jadi satu pembahasan di sini? Karena sesungguhnya mad jaiz dengan mad wajib mutasil dan munfasil ini dia memiliki kesamaan, hanya saja nanti ada sedikit perbedaan. Nah, kita kembalikan dulu ke mad. Mad itu ketika ada wawu, alif, atau ya yang jatuh setelah harokat yang sesuai. Nah, wawu setelah harokat domah, ya setelah harokat kasroh, dan alif setelah harokat fathah. Nah, ini pun demikian. Jadi nanti ketika ada huruf yang huruf alif jatuh setelah fathah, wawu setelah domah, ya setelah kasroh, akan tetapi yang membedakan dia dengan mad asli, nanti dia bertemunya di sini dengan huruf hamzah. Nah, ini bisa disebut dengan mad asli. Mad asli bertemu hamzah. Nah, mad asli yang bertemu dengan hamzah. Ini pun sama. Mad asli bertemu hamzah. Nah, sama-sama mad asli yang bertemu dengan hamzah. Nah, yang membedakan antara mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil, kalau mad wajib mutasil itu bertemu hamzahnya dalam 1 kalimat. Nah, 1 kalimat. Nah, kalau ini beda kalimat. Nah, bedanya seperti itu. Yang ini 1 kalimat, yang ini beda kalimat. Jadi wajib mutasil
itu ketika ada mat asli, dalam artian ada wawu mati jatuh setelah harokat domah, kemudian dia bertemu dengan hamzah tapi dalam satu kalimat, atau ya bertemu ya yang ya mati jatuh setelah harokat kasroh, dia kemudian bertemu dengan hamzah, seperti itu. Ini pun demikian. Yang mat wajib, mat jaiz munfasil pun demikian. Nah, untuk lebih jelas, ini kita masuk ke contoh. Kita pakai pedoman buku Hidayatus Sibyan. Kalau mau pakai Tuhfatul Atfal boleh. Kalau yang masih syair-syairan pakai tajwid Jawan juga boleh. Ataupun dengan buku tajwid yang lain juga boleh. Seperti contoh misal buku tajwid praktis. Itu yang dulu pernah diterbitkan oleh Kemenak juga boleh seperti itu. Nah, yang jelas untuk ini kita pakai contoh yang ada di buku Hidayatus Sibyan. Nah, contohnya seperti ini. Sekarang kita buat contoh dulu untuk mat wajib mutasil. Nah, ini seperti contoh jaa, laqad jaa. Laqad ja'al haqqo. Nah, biar lebih genap. Nah, laqad ja'al haqqo. Nah, ini mana yang disebut dengan mat wajib mutasil? Ini. Nah, ini ada alif. Nah, ini ada alif. Jatuh setelah harokat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ini satu kalimat. Satu kalimat. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk mat jaiz munfasil, ini contohnya seperti la ilaha illallah. Nah, lafadz la ilahnya. La ilah. Nah, ini ada alif jatuh setelah harokat fathah, kemudian bertemu hamzah. Loh, itu bukannya alif, Pak? Bukan, ini hamzah. Kenapa? Kita kembali ke kaidah pertama dulu, yaitu ketika ada alif yang memiliki harokat, maka dia sudah tidak disebut dengan alif lagi, namun disebut dengan hamzah. Nah, ini namanya hamzah karena dia sudah punya harokat. Nah, biasanya di dalam Al-Quran sudah dipermudah dengan tanda seperti ini. Nah, ada tanda seperti ini yang menyatakan dia panjang. Nah, ini biasanya laqadja. Nah, ini seperti ini, ada tanda seperti ini, juga ada tanda seperti ini. Nah, ini tadi satu kalimat dia disebut mat wajib mutasil, dan yang ini dia perpisah kalimat. Nah, ini kalimat sendiri. Artinya apa? Bukan. Artinya bukan atau tidak. Biasanya seperti itu. La, tidak, la, bukan. Seperti itu. Nah, kalau ini jaa artinya datang. Nah, ini dalam satu kalimat. Ini beda kalimat. Nah, ini beda kalimat. Ini beda kalimat. Nah, ini dengan hamzahnya dia terpisah kalimat. Nah, terus harus mengerti, Pak, seperti itu. Sebenarnya tidak. Sebenarnya mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil ini hanya sama dan panjangnya pun sama gitu. Kalau kita konteksnya masuk ke bacaan, kalau saya tidak tahu, Pak, mana yang satu kalimat dan mana yang beda kalimat, tidak usah dipikir seperti itu. Yang jelas kan kita perlunya nanti untuk membaca. Untuk membacanya sama, ya ini dibaca 3 harokat, dibaca 3 alif atau 6 harokat. Nah, itu maksimal 6 harokat. Nah, tidak boleh kurang dari itu. Nah, bacanya panjang. Laqad ja'al haqqo. Nah, seperti la ilaha illallah, seperti itu. Nah, ini bacanya seperti itu. Apakah hanya alif yang jatuh setelah fathah? Tidak. Contoh yang lain juga banyak. Ini akan saya buatkan dua contoh. Ini saya hapus. Nah, ini tadi yang alif jatuh setelah harokat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah. Nah, kemudian sekarang yang ya.
Nah, yauma bihi bari'ah. Nah, ini mat wajib mutasilnya. Nah, ini satu kalimat lafadz bari'ahnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang dengan domah, min su'in. Nah, ini contoh untuk mat wajib mutasil. Dia ada mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian yang jaiz munfasil. Yang contoh mat jaiz munfasil, mohon maaf ini saya ganti spidol dulu. Untuk contoh mat jaiz munfasil, anfusakum. Nah, anfusakum. Nah, ini ada wawu jatuh setelah harokat domah, kemudian bertemu dengan hamzah. Ini beda kalimat. Nah,